Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Dimulai dengan diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bangun dari tidur malam kita. Dan ini adalah nikmat yang paling besar para jemaah sekalian yang harus senantiasa kita syukuri. Sampai-sampai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in sangat mengkhawatirkan akan satu nikmat ini. Apa kata beliau dalam salah satu atharnya? Hal yang paling aku takutkan adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memberikanku kesempatan tidur di malam hari, istirahat di malam hari, tidur di malam hari, tapi di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan untuk hidup kembali. Maknanya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rasa ada nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri selain nikmat keberkahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenikmatan berupa keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat ini para jemaah sekalian buah dari keikhlasan kita. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang maknanya kata para ulama bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang patut kita ibadahi dengan semurni-murninya ibadah, dengan sebenar-benarnya kita ibadah secara ikhlas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam. Salawat yang kita utarakan penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada satu-satunya manusia yang kita sepakati sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya. Dan manusia ini para jemaah sekalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengeluarkan kita dari masa jahiliyah juhala, dari masa kebodohan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga para jemaah sekalian salawat ini senantiasa membasahi lisan kita karena kita mengaku sebagai pengikut-pengikut beliau, dan salah satu tanda kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni, yaitu ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di akhir-akhir, di penghujung di bulan Dzulhijjah para jemaah sekalian. Kurang dari beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang baru, di tahun yang baru.
yaitu bulan Muharram para jamaah sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengajak para jamaah sekalian, khususnya saya pribadi, mari kita merenung tentang kebesaran luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita coba membaca besarnya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ada sebuah hadis para jamaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tirmidzi juga meriwayatkannya dengan perawi yang sama. Pernah suatu ketika para jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat di tengah berkecamuknya antara peperangan pada saat itu, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, coba itu perhatikan di sebelah sana. Di antara tawanan-tawanan perang para jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, coba perhatikan, itu ada seorang ibu di sana. Dia lihat satu persatu, dia mencari seorang anaknya. Dia lihat, ternyata bukan anaknya. Dia angkat lagi, ternyata juga bukan anaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya pada para sahabat, wahai para sahabatku, seandainya seorang ibu tadi telah menjumpai anaknya yang dicari di tengah-tengah tawanan perang, apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah seorang ibu tadi tega melemparkan anaknya untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu itu tidak mungkin. Tentu kalau seorang ibu tadi menjumpai anak yang dicarinya, pasti dia akan menggendongnya, memeluknya, dan naudzubillah tidak akan mungkin dia melemparkan anaknya untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabatku, kalau kalian memperhatikan, kalau kalian menilai seorang ibu tadi tidak akan tega membiarkan melemparkan anaknya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, wallahi arhamu bi ibadi min hadihi waladiha, bahwa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu tadi kepada anaknya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kabar berita gembira untuk kita, ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempertauhidkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Saking luasnya rahmat Allah para jamaah sekalian, saking besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ahlul iman, kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Murkanya Allah para jamaah sekalian itu kalah cepat dibanding kemahmurannya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu para jamaah sekalian lebih dulu dibanding kemurkaannya Allah kepada kita para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengisyaratkan Pak dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Anak cucu manusia itu para jamaah sekalian mustahil tidak pernah melakukan yang namanya kekhilafan, kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu hari ini berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan oleh mata kita para jamaah sekalian, telinga kita, lisan kita ini para jamaah sekalian sudah berapa banyak mencaci saudara-saudara muslim kita para jamaah sekalian. Maka saya katakan melalui mimbar yang mulia ini para jamaah sekalian, ini bukti salah satu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Kalau kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendolim saudara muslim kalian, menyakiti saudara muslim kalian, atau kalian berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri, jangan pernah khawatir. Kalian berhadapan dengan zat rahmatuhu wasi'at kulla syai', berhadapan dengan zat yang luas rahmatnya itu mencakup seluruh alam para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam salah satu hadisnya, ya ibadi, ini harus kunci para jamaah sekalian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulman ala nafsi. Sesungguhnya aku menggaramkan kedzaliman
atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan juga aku mengharamkan kedzaliman itu di tengah-tengah kalian para jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada suci ini? Fala tadzalamu. Maka hendaknya kita para jemaah sekalian berjaga mengawasi diri kita di perbuatan kedzaliman, baik ala nafsi, terhadap diri kita sendiri para jemaah sekalian, ataupun terhadap saudara-saudara muslim kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik rasanya kalau Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang atau anak cucu Adam ini mustahil tidak pernah melakukan kemaksiatan para jemaah sekalian. Andai saja dosa itu berbau, aib itu berbau para jemaah sekalian, mustahil rasanya kita itu bisa mampu beraktivitas, mampu tampil, mampu memberikan sesuatu hal yang serasa tidak perlu kita sampaikan para jemaah sekalian. Maka orang beriman dia tahu, man satara muslim satarallahu fid dunya wal akhirah. Seandainya orang-orang beriman itu merenung muhasabah diri para jemaah sekalian, dia tahu seandainya Allah buka aibnya, seandainya Allah bongkar semua keburukannya di masa lalu, maka niscaya manusia muslimin dia tidak akan pernah mampu untuk tampil di hadapan manusia. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan mulai mimbar yang mulia ini jawaban untuk kita semua. Yang manakala kita pernah melakukan kemaksiatan, pernah mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, atau kita langsung bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bukti tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar? Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Perhatikan Pak kalimatnya. Allah masih memanggil kita dengan panggilan penuh dengan rasa kasih sayang. Ya ibadi, wahai hamba-hamba, ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mereka melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, padahal hambanya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hambanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih memanggil hamba-hambanya dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kalian malu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai para jamaah sekalian, ini juga salah satu bukti tanda luasnya rahmat Allah. Dan demi Allah saya sampaikan di atas mimbar yang mulia ini, sangat zalim kalau ada orang mengatakan Allah itu zalim, Allah tidak adil. Ini juga perkataan yang paling zalim yang pernah saya dengar para jamaah sekalian. Ini salah satu bukti tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang ateis, orang-orang yang mengaku tidak percaya adanya Tuhan, mereka masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah kisahkan para jemaah sekalian dalam Al-Qur'anul Karim. Manakala pesawat mereka, kapal mereka di tengah-tengah lautan terombang-ambing dan akan tenggelam. Fa idza raqibul fil fulk da'wallaha mukhlishina lahud-din. Manakala mereka dalam keadaan posisi akan ditimpa sebuah bencana musibah, kapalnya akan tenggelam, pesawatnya akan jatuh. Secara tabiat para jemaah sekalian, mereka secara ikhlas dari lisannya mengucapkan, ya Allah, tolong aku, selamatkan aku. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka para jemaah sekalian, pesawatnya sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapalnya tidak jadi tenggelam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi para jemaah sekalian? Manakala mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma najaw minal barri idza hum yusyrikun. Tapi mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita evaluasi para jemaah sekalian. Dekat gak diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan para jemaah sekalian, tapi kita malu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka tangannya para jemaah sekalian bagi hamba-hambanya yang sering melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya bani Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an." Wahai anak cucu Adam, seandainya kalian datang kepadaku
menjumpai aku suatu saat nanti dan membawa dosa seluas bumi. Tapi satu, kalian tidak mempersuntukanku, tidak berbuat syirik kepadaku. La atituka bi rahmatir. Maka seluas bumi itu juga akan aku ampuni dosa-dosamu para jemaah sekalian. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu rahmat, Pak. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi rasanya kita ini sebagai ahlul iman, 5 waktu sujud di masjid, puasa, sholat, zakat, berinfak dan bersedekah, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman para jemaah sekalian, dia tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman juga para jemaah sekalian, dia tidak punya masalah dengan kanan kirinya. Orang beriman, Pak, dia tahu kita semuanya adalah bersaudara, ikhwan, dan kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruh. Ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Terakhir para jemaah sekalian, dan ini juga sebagai bentuk luar biasanya cintanya Allah pada kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Dan ini termasuk dikategorikan kata para ulama, ini di antara nikmat-nikmat luasnya rahmat Allah, ini adalah salah satu nikmat rahmat yang paling luas dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ada dalam sebuah hadis Bukhari pada jemaah sekalian. Hadis ini hadis qudsi mengisahkan tentang nanti akan berhadapan-hadapan antara seorang hamba tadi hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala semua Allah menutup kanan kirinya, ditutup hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya antara tadi fulan dari seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, wahai hambaku, ataribuna dzambaka. Benar enggak ini dosa-dosa? Benar enggak ini maksiat? Benar enggak ini fitnah-fitnah? Benar enggak ini kuncing-kuncing? Benar enggak ini giba-gibamu? Benar enggak ini kamu menyakiti orang tuamu? Ataribuna dzambaka. Kata fulan, bala ya Rabb. Benar. Itu dosa-dosaku, itu maksiatku. Manakala aku di dunia itu dosa-dosaku ya Rabb. Hatta idza qarara lidunubi, sampai seorang hamba tadi para jamaah sekalian mengakui seluruh dosa-dosanya. Benar, itu dosa-dosaku ya Allah. Itu maksiat yang aku lakukan manakala aku hidup di dunia. Wa ra'an nafsahu annahu hal. Dan seorang hamba tadi para jamaah sekalian dia mengira ini saya akan binasa. Ini saya akan hancur. Dosa maksiat yang saya tutupi manakala saya hidup di dunia, kok sekarang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok akan diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala? Celaka saya, binasa saya. Manakala seorang hamba tadi pada Rasul mengira dosanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barat kata Pak, kalau sekarang itu akan di-share Pak di media sosial. Ya, canggih sekali sebenarnya. Akan diumbar, akan diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira seperti itu para jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini Pak, ini termasuk salah satu bukti luas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya aneh kalau ada orang yang mengatakan Allah itu zalim, Allah itu tidak adil. Ini Pak salah satu bukti. Manakala seorang hamba tadi mengira dosanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Laqad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai fulan, kalau kamu mengira dosamu itu aku buka saat ini. Kalau kamu mengira maksiatmu saat ini aku buka, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Maka dosa-dosamu, maksiatmu itu sudah aku tutup di manakala engkau hidup di dunia. Dan juga telah aku ampuni manakala engkau hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, moga kita evaluasi diri kita. Seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Hablum minallah, kita hubungan kita dengan Allah sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala?
Hubungan kita juga sama manusia para jemaah sekalian. Sejahat apa kita dengan saudara muslim kita? Ingat Nabi SAW mengatakan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian terhadap perbuatan kedzaliman wara'an nafsahu, pada diri kalian sendiri ataupun pada orang lain. Fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Karena nanti kedzaliman itu pada muslim akan datang pada hari kiamat berupa kegelapan dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dua orang. Allah melalui Rasulullah SAW ataupun terhadap orang-orang yang senantiasa kita zalimi. Semoga khutbah yang singkat ini para jemaah sekalian menambah kualitas keimanan kita dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam dan diteguhkan hati kita di atas dinul Islam dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'atin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawiluna masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Allahumma inni a'udzu bika wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil maya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.